Salam berjumpa para saudara dan saudari sekalian yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada saudara-saudari mengenai eklesiologi atau suatu ilmu tentang gereja. Nah, sebelum kita akan memasuki tentang ilmu tentang gereja itu sendiri, baiklah kita menemukan akar kata gereja itu sendiri. Nah, kata gereja itu merupakan terjemahan dari kata bahasa Latin ecclesia, dan kata bahasa Latin ecclesia itu merupakan terjemahan dari kata bahasa Ibrani yang berarti kahal. Nah, kata kahal itu sendiri dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai pertemuan atau perkumpulan. Misalnya kahal Yahweh, berarti suatu pertemuan atau perkumpulan orang-orang yang beribadat kepada Yahweh. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini saya, Frater Min, Frater Erik, hadir di sini untuk menjelaskan kepada saudara-saudari mengenai eklesiologi di dalam Perjanjian Baru. Nah, fokus kami dalam Perjanjian Baru itu yakni eklesiologi di dalam Injil, eklesiologi dalam kisah-kisah, dan eklesiologi di dalam surat-surat Paulus. Nah, pertama-tama kita akan melihat eklesiologi di dalam Injil Sinoptik. Di dalam Injil Sinoptik, kata gereja ditampilkan sebanyak 2 kali, terutama dalam Injil Matius bab 16 ayat 18 dan juga dalam Injil Matius bab 18 ayat 17. Nah, di sana kita akan menemukan bahwa gereja itu merupakan kumpulan sejumlah orang yang hidup dan bertemu di suatu tempat dengan memandang dirinya sebagai Israel sejati yang dipersatukan oleh Yesus. Sedangkan dalam Injil Yohanes tidak ditemukan kata eklesia atau kata gereja. Meski demikian, ia memiliki kesadaran eklesiologis yang dinyatakan lewat gambaran-gambaran seperti gereja sebagai kawasan kecil, gereja sebagai pokok anggur dan ranting-ranting. Nah, selanjutnya kita akan melihat gereja dalam kisah-kisah dan juga dalam surat-surat Paulus. Nah, untuk itu saya beri kesempatan kepada Frater Erik untuk menjelaskan eklesiologi di dalam kisah-kisah dan surat-surat Paulus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memperlihatkan dalam kisah para rasul di mana kata eklesiologi itu muncul. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kata eklesiologi itu terjemahan dari kata kahal yang berarti perkumpulan atau pertemuan. Kemudian kata menjadi kahal Yahweh yang berarti perkumpulan atau pertemuan orang-orang yang beribadat kepada Yahweh. Nah, dalam kisah para rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47 kita menemukan atau melihat di situ ada perkumpulan cara hidup jemaat perdana. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka berkumpul bersama dan makan bersama di dalam rumah masing-masing secara bergilir. Kemudian mereka beribadat atau berkumpul di bait Allah. Nah, dengan demikian hal ini memperlihatkan bahwa umat Allah itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus atau berkumpul karena percaya kepada Kristus. Kemudian dalam surat-surat Paulus menggunakan kata umat Allah atau kahal Yahweh ini, tetapi Paulus karena berbahasa Yunani dia menggunakan kata laos yang berarti umat. Nah, dia menggunakan kata itu untuk merujuk pada perjanjian lama. Misalnya dalam Roma bab 9 ayat 25, kemudian 26 ayat 26, kemudian bab 11 ayat 1 sampai 2 dan bab 15 ayat 10. Nah, dan perlu diketahui bahwa Paulus juga menggunakan kata ini untuk melihat kesinambungan atau kontinuitas gereja dengan sejarah keselamatan Israel. Kemudian Petrus menggunakan kata ini untuk memperlihatkan bahwa gereja itu adalah umat pilihan Allah. Bisa dilihat dalam 1 Petrus bab 2 ayat 9. Di situ Petrus secara tegas mengatakan bahwa gereja yang dimaksud gereja di sini adalah orang-orang yang percaya, perkumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah umat-umat, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Terima kasih. Nah, itu penjelasan dari kami, para saudara dan saudari sekalian. Oleh karena itu, kata gereja itu sendiri bukanlah artinya hierarki, paus, imam, uskup, biarawan, biarawati, tapi gereja adalah himpunan orang-orang yang